Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buya Sarau. Saya dari kelas 10 IPS 2 SMA Nazaruddin Kajian Jakarta Sampang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi Sujadin atau bahasa Indonesia. Sujadin termasuk keturunan bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lam Padang, Depok Badan, wilayah Pimokim, Aceh Besar. Semasa kecil, Sujadin dikenal dengan sebagai gadis yang cantik. Kecantikan itu semakin lengkap dengan kisahnya Sujadin dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu Sujadin berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teku Ibrahim Lambaga. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Sujadin dan Teku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang laki-laki. Riwayat sejarah Aceh mencatatkan bahwa Teku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teku Ibrahim sering kali meninggalkan Sujadin dan anaknya karena melakukan tugas mulia, yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lam Padang, Teku Ibrahim kembali datang untuk menyembuh perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Sujadin bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lam Padang. Pada 29 Desember 1875, kabar duka menimpa Sujadin. Pada 29 Juni 1878, Teku Ibrahim wafat. Kematian suaminya itu membuat Sujadin terpuruk. Namun kejadian itu tidak membuatnya putus asa. Terus sebaliknya menjadi alasan kuat Sujadin melanjutkan perjuangan sosok suaminya yang sudah wafat. Pada 26 Maret 1873, Belanda mulai perang dengan Aceh. Belanda mulai armada kapal Isabel pada Antwerpen, mulai melepaskan tembakan meriam ke daerah Aceh. Selanjutnya, pada tanggal 8 April 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Robert berhasil mendarat di pantai Kerumen dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman. Pada apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Kolim dan Sultan Mahmud Shah melawan sekitar 3.198 prajurit Belanda. Tetapi Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tertembaknya Fahler hingga tewas. Pada tahun 1874 sampai 1880, di bawah kepimpinan Jenderal Darpan Suiten, wilayah Pimokim berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan para sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksa Sujadin dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada 24 Desember 1875. Namun, Teku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Pimokim. Sayangnya, ketika Teku Ibrahim bertempur di Gletarum, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Sujadin sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Selepas kematian Teku Ibrahim, Sujadin menikah lagi dengan Teku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikatkan
tali pernikahan saja, tapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyak-dien dengan Teuku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik. Cut Nyak-dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda. Bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyak-dien menolak karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyak-dien untuk melawan penjajah. Akhirnya Cut Nyak-dien menerima pinangan dari Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Dengan bersatunya Cut Nyak-dien dan Teuku Umar meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar pada Teuku Umar, yaitu Teuku Umar Burhan Pahlawan, dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Cut Nyak-dien bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya memiliki pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyak-dien dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Demi meluluskan strategi mengalahkan Belanda, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali oleh Cut Nyak-dien Mulia yang datang menemui dan memarahi Cut Nyak-dien. Meskipun begitu, Cut Nyak-dien telah tetap berusaha menasihati Teuku Umar untuk fokus kembali melawan dan mengalahkan Belanda. Saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komandan Teuku Umar tidak cukup, lalu Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Setelah itu, Teuku Umar dan Cut Nyak-dien pergi dengan seluruh pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda. Namun mereka tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar disebut Kekperat Pan Teuku Umar. Pengkhianatan Teuku. Strategi yang abdi oleh Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda ini membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak-dien dan Teuku Umar. Tetapi para gerilyawan Aceh saat ini sudah melengkapi perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Ketika Jenderal Van Vlieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Lubovicus Hebertus Per dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh itu, hingga akhirnya membuat para pasukan kolonial Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Meolobah. Suami kedua Cut Nyak-dien itu gugur karena ikatan penyerangnya telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayangnya telah meninggalkannya, Cut Nyak-dien masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergeriaunya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya
dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan kehidupan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyak-dien menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya sejak 2 Mei 1964. Cut Nyak-dien dianugerahkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1664 pada tanggal 2 Mei 1964. Cut Nyak-dien merupakan seorang perempuan Aceh yang tidak kenal menyerah dan berjuang. Ia terus berjuang hingga akhir hayatnya. Namun, Cut Nyak-dien ditahan bersama seorang ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak-dien merupakan ahli dalam agama Islam. Hal itu membuat Cut Nyak-dien dijuluki sebagai Ibu Perbu. Cut Nyak-dien meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyak-dien dimakamkan di daerah pengungsingannya di Sumedang. Makam Cut Nyak-dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu juga karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu, Presiden Soekarno. Melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak-dien sebagai Pahlawan Nasional pada 2 Mei 1962. Sementara rumah Cut Nyak-dien di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di tanah Rencong. Hingga sekarang cerita tentang perjuangan Cut Nyak-dien masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan umum. Fakta menarik tentang Cut Nyak-dien itu ada 5. 1. Cut Nyak-dien merupakan keturunan bangsawan besar yang berjuang bersama rakyat. 2. Menikah di usia yang masih muda, yaitu 12 tahun. 3. Ikut berjuang melawan penjajah bersama suaminya. Menikah kedua kali dan tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. 5. Cut Nyak-dien terus melawan perjuangan dalam usia hidup. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.